Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Besukan Misteri. Di Jakarta tidaklah mudah. Terbatasnya untuk tempat tinggal memaksa sebagian orang untuk memilih menyewa rumah atau mengontrak. Aku masih mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Ibu dan ayahku hidup sederhana, masih mengontrak untuk tempat tinggal. Pada saat itu, penghasilan ayahku meningkat sehingga dapat mengontrak tempat yang lebih baik dari sebelumnya di kota Jakarta, tepatnya. Sebut saja namaku Dimas, yang tinggal di kota Jakarta yang padat akan penduduknya. Saya dan orang tuaku hidup di Jakarta dengan mengontrak rumah yang sempit. Dengan meningkatnya ekonomi keluarga, akhirnya kedua orang tuaku untuk memutuskan pindah ke daerah Jakarta Timur, mencari rumah yang lebih besar untuk kita tinggali. Dan akhirnya kita pun mendapatkan rumah yang cukup jauh dari tempat ayahku bekerja, yaitu di daerah Jakarta Timur. Rumah yang ada 2 kamar dan 1 kamar mandi yang berdekatan dengan dapurnya. Rumah itu tampak sederhana, namun bersih, nyaman, dan cukuplah untuk saya dan kedua orang tuaku tinggal di situ. Singkat cerita, akhirnya kita pun pindahlah ke kontrakan yang baru. Tapi sebelum memasuki rumah, tetanggaku yang baru menanyakan akan kedatangan kita. Biasalah, umumnya seorang tetangga. Dia menanyakan dari mana, dan dia menceritakan perihal rumah yang akan kita tinggali. Dia menceritakan beberapa orang yang telah ngontrak rumah tersebut, tapi tidak ada yang bertahan lama. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang hanya cuma 5 bulan. Belum sempat 1 tahun memutuskan untuk pindah rumah. Aku yang sekolah baru kelas 2 SMA. Seperti biasa, ketika malam hari tidak banyak yang dilakukan karena belum mengenal teman-teman di lingkungan baru tersebut. Yang bisa dilakukan pada malam hari hanya dengan menonton TV. Karena aku seorang anak tunggal, tidak ada lagi adik ataupun kakak yang menemaniku untuk bermain ketika malam tiba. Setelah malam tiba, yang dilakukan pada umumnya yaitu menonton TV. Setelah jam 9 lewat, ibuku bergumam, "Dimas, cepat masuk kamar, sudah malam." Dan aku mengiyakan tanpa melakukan apapun. Maksudnya tidak menurut apa yang ibuku suruh. Aku hanya terus menonton. Ketika asik menonton, kejadian-kejadian aneh di rumah itu mulai aku dapatkan. Ketika sedang asik nonton TV, tiba-tiba ada suara kunci yang diputar menunjukkan ada seseorang yang mencoba untuk masuk. Pikirku saat itu adalah ayahku yang sudah pulang, karena ayahku pulangnya suka larut malam. Dia bekerja di Jakarta Utara, sedangkan tempat tinggalku saat ini ada di daerah Jakarta Timur. Membutuhkan waktu sekitar 2 atau 3 jam untuk bisa sampai ke rumah ketika ayahku pulang. Itu pun dengan catatan tidak macet. Dan lanjut kejadian tadi,
sedang asik menonton, melihat, atau mendengar suara pintu atau kunci yang dibuka. Aku pun bergegas melihatnya. Tapi apa yang terjadi ketika aku intip dari jendela? Tidak ada siapapun atau ayahku pun belum datang. Di luar tampak kosong, sunyi dan sepi. Tidak ada satu orang pun. Bahkan kendaraan pun tidak ada yang lewat. Padahal di depan rumahku tuh ada jalanan yang umumnya orang-orang untuk lewat. Dan aku pun mulai ketakutan pada saat itu. Aku mencoba berlari ke kamar. Ibuku yang sudah tertidur. Ibuku kaget pada saat itu. Dimas, kenapa? Kamu seperti ketakutan. Tidak, Bu. Aku hanya ingin buru-buru saja ke kamar Ibu. Bolehkah aku tidur kamar ini malam ini? Dimas, kamu sudah gede atau sudah besar. Tidurlah di kamarmu. Dengan perasaan yang takut ketika mendengar kejadian tadi, Dimas pun terpaksa tidur di kamarnya. Dengan perasaan takut, dia pun tanpa sadar akhirnya pun terlelap tidur. Hari berganti dan kejadian aneh mulai dilihat atau didengar oleh Dimas. Pada suatu hari ketika Dimas pulang sekolah, setelah selesai berganti pakaian, dia pun mencoba ke dapur untuk meminta dibikinkan susu coklat agar tubuh Dimas kembali segar setelah seharian sekolah. Dan apa yang terjadi? Ketika sedang asik mengobrol dengan ibunya di dapur, tiba-tiba Dimas melihat sekilat bayangan hitam yang melewati kamar mandinya tempat dia tinggal. Dimas pun terkaget, tapi dia tidak menceritakan hal itu kepada ibunya. Dia mencoba memendam apa yang dia lihat dan dia dengar. Dan akhirnya pada suatu malam benar-benar membuat Dimas tambah ketakutan. Dan akhirnya dia pun menceritakan apa yang dia lihat. Ketika sedang asik nonton TV dengan hujan gerimis yang terjadi malam itu, Dimas selalu melihat ke jendela untuk melihat kapan ayahnya akan pulang. Tanpa sadar, Dimas menonton hampir jam 10 lewat dan dia mencoba melihat keluar lewat jendelanya. Tapi apa yang dilihat Dimas pada saat itu? Dimas melihat sosok entah tua ataupun muda, tapi dengan kepala hancur yang berdiri menatap ke arah rumahnya Dimas. Dimas yang begitu ketakutan mencoba berteriak tapi tidak mengeluarkan suara. Badannya dingin, penuh keringat karena saking ketakutannya. Dia mencoba untuk berteriak meminta tolong kepada ibunya. Perlahan-lahan ketika ketakutannya mulai mereda, dia mulai bisa mengeluarkan suara. Dan ibu punya pun kaget ketika sedang asik tidur malam itu mendengar Dimas yang berteriak meminta tolong. Ibunya pun keluar. Apa yang terjadi, Dimas? Ibu, aku tadi melihat sosok yang menakutkan di depan rumah kita. Dan ibunya pun menyarankan, Makanya kamu, Dimas, rajinlah sholat dan seringlah berdoa, mohon kepadanya agar dijauhkan dari hal-hal atau makhluk-makhluk yang tidak sepantasnya kita lihat. Dan malam itu pun ayahnya datang. Mereka bertiga mendengarkan, ataupun orang tua Dimas mendengarkan cerita Dimas tentang apa yang telah lihat dan ia dengar. Dan pada malam itu pun Dimas menceritakan semuanya apa yang dia lihat. Ketika baru-baru dia melihat suara kunci dibuka dan dia melihat bayangan hitam di dapur dekat kamar mandinya. Setelah selesai menceritakan dan orang tuanya menyarankan untuk rajin beribadah dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal gitu. Dan Dimas pun perlahan mulai tenang. Hari berganti, Dimas tambah rajin ibadahnya, membaca Al-Quran, ataupun membaca surah-surah yang setidaknya membantu dia membuat lebih tenang. Awalnya Dimas merasa tenang, merasa dijauhkan dari hal-hal yang selama ini menakutinya. Tapi kejadian yang menakutkan tidak sampai di situ. Ketika subuh pun tiba,
Dimas yang hendak sholat subuh, dia mendengar suara ada orang yang mandi di samping rumahnya. Dan Dimas pun biasa aja karena dia merasa ada orang di samping rumahnya atau di sebelah rumahnya. Dimas pun pagi itu pun menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Tapi apa yang didapat dari cerita ibunya? Bahwa tetangga rumah sebelah rumahnya itu sudah 2 minggu telah pindah karena habis kontrak. Dan Dimas pun kaget. Dia mendengar dengan jelas gayung yang menyiram orang yang mandi. Percikan air, suara gayung, dia dengar dengan jelas. Dan Dimas pun mulai merasakan lagi ketakutan yang ia dapat beberapa hari yang lalu. Dan Dimas pun merasa di dapur dan di kamar mandinya itu ada sedikit keanehan. Walaupun tempatnya nyaman, sejuk, tapi ada sesuatu yang selalu Dimas rasakan, ada hal yang ganjil menurut dia. Dan ibunya pun penasaran dengan cerita tetangganya tentang beberapa orang yang telah ngontrak di rumah itu. Siang itu pun ketika Dimas sekolah, ibunya pun pergi ke tetangganya yang dulu menceritakan rumah itu dan menceritakan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Dan tetangga itu pun bercerita bahwa di rumah itu tinggal seorang ibu-ibu yang berusia sekitar 55 tahun. Dia sendiri dan mengalami stres. Kenapa bisa stres? Tanya ibunya Dimas. Dulu, beberapa tahun silam, tinggal sekeluarga. Cerita tetangga ini. Bahwa dia mempunyai seorang laki-laki yang bekerja jadi security di tol Jagorawi. Dan suaminya juga sama bekerja di tol Jagorawi. Tapi anaknya itu frustasi karena calon istrinya dijodohkan oleh keluarganya untuk menikahi orang lain. Dan anaknya perempuan tua itu meninggal menabrakkan diri di tol Jagorawi. Dan ibunya mengalami stres karena ditinggal oleh anaknya. Dan tidak berselang lama, suaminya pun meninggal. Akhirnya ibu itu tinggal sendirian di rumah yang Dimas tinggali bersama keluarganya. Ibu yang stres ditinggal anak dan suaminya, akhirnya gantung diri di dapur tempat tinggal Dimas dan keluarganya. Ibunya pun merasa terheran-heran dan merasa ketakutan setelah mendengar ceritanya tentang siapa pemilik rumah yang ia tinggali dulu dan kenapa banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Dimas. Dan tentang cerita anaknya si ibu yang tadi, bahwa ketika meninggal dia sempat datang ke rumahnya sebelum dikasih tahu bahwa anaknya meninggal, bahwa anaknya itu pernah datang ke rumahnya dan memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan. Padahal anaknya itu sudah meninggal. Jadi ketika Dimas melihat sosok laki-laki yang berwajah hancur dan bayangan hitam di kamar mandinya, mungkin saja itu arwah dari anak dan ibu pemilik dari kontrakan tersebut. Dan malam itu ketika suaminya pulang, ibunya Dimas bercerita tentang apa yang terjadi di rumah itu sebelumnya. Dan Dimas pun ikut mendengar cerita ibunya dan ayahnya. Akhirnya pada malam itu Dimas kembali tidur seperti biasa. Tapi ketika malam tiba, Dimas kembali mendengar ataupun melihat hal yang aneh yang ia dapat.
Dengan penuh ketakutan pada malam itu, setelah habis mendengar cerita ibunya tentang rumah itu, Dimas pun tertidur. Tapi apa yang terjadi? Sekitar jam 3, Dimas pun kebelet buang air kecil. Dan dia pun dengan begitu ketakutan, dia coba memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi. Dia pergi melangkah dengan penuh ketakutan. Dia tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar kejadian apapun. Tapi dengan penasarannya, Dimas mencoba mengintip keluar rumah untuk yang kesekian kalinya. Karena kebiasaan Dimas selalu melihat keluar rumah untuk mengecek keberadaan sekitar ataupun menunggu ayahnya. Padahal ayahnya pada saat itu udah ada di rumah. Tapi apa yang terjadi? Kembali Dimas melihat sosok makhluk yang berdiri di depan rumahnya Dimas. Kali ini dibarengi dengan bau amis yang begitu menyengat yang Dimas rasakan. Dimas yang begitu ketakutan berlari ke kamar orang tuanya dan mengagetkan kedua orang tuanya. Dan Dimas pun menceritakan apa yang dia lihat. Akhirnya kedua orang tua Dimas sepakat untuk mencari kontrakan lain karena dia tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang selalu Dimas dapatkan. Melihat makhluk-makhluk yang mungkin saja arwah penasaran dari anak dan ibu pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah beberapa bulan, tanpa memikirkan biaya yang harus ditanggung, akhirnya keluarga Dimas pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Jadi akhirnya Dimas pun dan keluarganya pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Dan dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada, kita harus tetap selalu berdoa, beribadah tepat waktu, karena hal-hal yang lain tanpa kita tahu penyebabnya akan datang dan menghampiri ataupun mencoba mengganggu kita. Mungkin cerita tentang pengalaman Dimas tinggal di rumah kontrakan yang menyeramkan dan diganggu korban bunuh diri cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe di Belusukan Misteri.